Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih yang sudah bergabung di channel Muslim Voice. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Seperti biasanya, channel Muslim Voice yang tentunya channel untuk edukasi iman, agar iman Islam kita semakin meningkat, berpegang teguh kepada agama Islam, agama rahmatan lil alamin. Pada kesempatan kali ini, Muslim Voice akan menyajikan dialog lintas iman di mana seorang polemikus Kristen yang sudah tidak asing lagi, Edi Sidabutar Edi Sidabutar yang tentunya dia yang selalu menyombongkan dirinya bahwa dia telah mempelajari Al-Quran selama lebih dari 10 tahun. Namun tentu saja Islam tidak akan percaya, karena bila ada seorang Kristen atau di luar agama Islam yang mempelajari Al-Quran dengan serius dan fokus, menghafal dengan tajwidnya begitu benar, dan tentunya akan menerima Islam sebagai ajaran agama barunya. Namun pendeta muda satu ini, atau yang tentunya lebih tepat lagi dibilang polemikus Kristen satu ini, Edi Sidabutar, hanya mempelajari terjemahan saja yang digunakan sebagai senjata untuk menghujat Islam dan merendahkan Islam. Tentu kita sebagai umat Islam jangan percaya sama orang seperti itu. Pada kesempatan kali ini, polemikus Kristen Edi Sidabutar berdialog atau berdebat dengan para mualaf cerdas tentang neraka jahanam. Mari kita simak dialog selengkapnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Voice. Nah, saya tadi baru masuk, saya nggak tahu awal mulanya pembahasan, tapi saya dengar ada istilah apakah pastor atau pemuka-pemuka agama tidak seperti itu. Nah, ini menarik ini. Ya, ini menarik. Jadi sepanjang saya diskusi, ya baik itu di dalam maupun luar negeri, ada satu fenomena kekecewaan masyarakat terhadap pemuka agama. Itu saya akui. Kita lihat betapa di media-media barat terdapat begitu ada oknum-oknum dari para pastor yang ternyata dia biseksual, homoseksual, mencabuli anak-anak, ya kan? Ini fakta yang nggak bisa kita bantah. Dan ini zaman dulu kan nggak ada TikTok, nggak ada Facebook. Zaman dulu kalau seperti itu mungkin nggak ketahuan. Zaman sekarang langsung viral, ya kan? Jadi jadi seketika itu ditonton, dan itu membuat sebuah wajah baru bagi para pemuka agama, dimana sekarang banyak orang tidak percaya lagi dengan pemuka agama, sehingga orang udah nggak mau lagi ke gereja karena ternyata pemuka agamanya bajingan, ya kan? Mencabuli perempuan, mencabuli anak-anak, mencabuli sesama jenis. Itu saya akui ada itu. Dan itulah cikal bakal orang-orang sekarang sudah mulai ya kalau hubungan sama Tuhan sendiri aja lah, saya nggak perlu lagi datang ke gereja dengerin dia khotbah, toh dia penjahat. Banyak itu saya akui. Dan gelombang semacam itu sudah sampai sekarang ke Indonesia. Ya, dilihat di berita ada ustadz mencabuli santrinya. Niat hati tulus menyantrikan anaknya di pondok pesantren, malah meninggal, malah dianiaya, malah dicabuli. Jadi sekarang sudah terbentuk gelombang baru, gitu loh, bahwa jangan kalian pikir pemuka agama itu ternyata nggak bajingan, ternyata banyak juga yang bajingan. Ini saya akui, gitu loh. Saya akui itu seperti itu memang ada. Makanya ya, terus poinnya apa? Poinnya yang saya bilang seperti ini, orang ini lama-lama akan terbuka pikirannya. Tidak orang lagi ini tuh yang mana? Masyarakat. Oke. Setahu saya yang lebih kejam itu
Yang lebih kejam itu yang di Depok kemarin, yang pendeta mutilasi orang itu kan? Setahu saya itu. Oh iya, itu parah juga itu, Dis. Itu lebih kejam, bro. Itu lebih kejam itu, Dis. Mutilasi, bro. Mutilasi, pendeta mutilasi itu yang ketangkap di lift itu loh. Iya, itulah yang saya bilang, makanya habis digituin terus dimutilasi. Itulah yang saya bilang, makanya sekarang itu pandangan orang-orang itu sudah mulai berubah terhadap para pemuka agama. Gitu loh. Mereka sudah tahu bahwa pemuka agama ini banyak juga yang bajingan, gitu loh. Itu kita akui bersama-sama, dan itu nggak terjadi di dalam hanya satu agama. Kalau kita bicara adil, nggak yang pendeta, nggak yang ustadz, nggak yang guru ngaji, ya kan? Banyak kejadian mereka mencabuli, gitu loh. Pastor juga, yang pastor yang homo juga banyak. Artinya tidak ada jaminan ya, tidak ada garansi ya. Tidak ada jaminan bahwa pemuka agama itu bisa dipercaya. Itu fakta yang harus kita akui bersama-sama, gitu loh. Iya. Dan menurut saya ini seleksi alam, menurut saya itu seleksi yang dari Tuhan, bahwa ingin menunjukkan gitu loh, bahwa orang itu kalau di dalam tempatnya yang tersembunyi, kita nggak tahu dia melakukan apa. Ini kita akui bersama-sama. Dan gelombang itu sudah sampai ke Indonesia. Iya. Jadi pertama dia masuk ke Indonesia itu datang dari mana? Datang dari kaum-kaum Oriental. Oriental itu bukan serta-merta beragama Islam. Oh enggak, mayoritas Oriental itu adalah orang-orang Barat yang berkiblat ke arah timur, lalu membawa doktrin baru. Maka ada Islam sekuler, ada Islam liberal, kan begitu, ada Islam radikal, kan kayak begitu-gitu. Serangan di Indonesia mayoritasnya Muslim, sehingga Indonesia pada saat dikenali bahwa Indonesia itu memiliki catatan kriminal tertentu misalnya, lalu kemudian kedoknya itu adalah kedok agama, yang tercorengi secara nggak langsung adalah agama Islam. Nah, seharusnya yang harus kita sadari bahwa kegiatan-kegiatan ini memang terstruktur, bos, terstruktur. Maka contoh beberapa ustadz juga pada saat kalian mendirikan tahfiz itu, tahfiz Quran itu, kalian harus mencari tahu dulu siapa pengajarnya, harus betul-betul diketahui. Karena banyak sekali pengajar-pengajar orientalis yang memang sekarang sudah menyebar di Indonesia untuk membuat faham-faham baru, untuk membuat doktrin-doktrin baru. Begitu, bos. Jadi itu bukan datang dari agama Islam, bukan, tetapi datang dari orang-orang tertentu yang ini merusak agama, dan Kristen juga demikian, begitu loh. Datang dari orang-orang tertentu yang ingin merusak Kristen, kan begitu kira-kira. Ya kan, betul. Kalau saya tidak sepakat dengan itu, Nep. Ini itu sebenarnya pribadi orangnya. Karena begini ya, orang sebenarnya panggilan agama itu kita bedakan jadi dua macam. Satu yang betul-betul ada pengalaman spiritual dengan Tuhan. Nah, inilah yang kita sebut dengan orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat, taubatan nasuha. Dan ada orang yang mencari nafkah di balik agama. Nah, inilah orang-orang yang nggak bisa kita jamin tingkah polanya, akhlaknya. Makanya banyak pendeta mencabuli jemaatnya. Ada banyak juga ustadz, guru ngaji yang mencabuli jemaahnya. Ini harus sama-sama kita akui bahwa mereka itu menjadi pemuka agama bukan karena panggilan rohani, tetapi karena kebutuhan akan perut. Menurut saya nggak ada itu pengaruh, apalagi menyalah-nyalahkan Barat. Enggak, itu adalah kelakuan pribadi masing-masing. Dan yang seperti itu harus saya akui jumlahnya sangat banyak. Nggak jadi statusnya Roh Kudus, kelakuan roh halus gitu ya, Dis? Kalau orang betul-betul dikuasai oleh Roh Kudus, dia akan melakukan apa yang Roh Kudus inginkan. Kalau seperti itu, dia hanya sekedar Roh Kudusan, gitu loh. Banyak orang seperti itu tuh banyak, gitu loh. Dan untungnya di era sekarang ini, berita semacam itu tuh di blow up. Kalau zaman dulu ada pendeta mencabuli jemaah atau ada ustadz mencabuli jemaah, orang nggak tahu. Makanya masih banyak orang percaya begitu saja sama pemuka agama. Sekarang orang udah nggak lagi, udah hati-hati sekarang. Itu harus kita akui bersama-sama. Iya, oke. Terus Tuhan kamu siapa, Dis? Lari kemana-mana lagi.
Jadi jadi Kayu begini. ganjang tuh Anda. Sebenarnya tadi saya senang menanggapi dari Kenzo tadi. Dia bilang katanya takut masuk neraka. Nah, kalau kita mengkaji secara akademis, kata neraka ini kan sebenarnya istilah Hindu punya ini. Kita nggak punya istilah ini. Apa Kita istilahnya? pakai. Nah, di dalam Al-Qur'an, kata yang sering dirujuk atau diterjemahkan menjadi neraka ini kata jahanam. Ya kan? Itu Nah, nama salah satu. Itu salah satu dari nama neraka. Nah, ini yang mau saya usut ini. Loh, Tadi ya. barusan Jangan ini saya bahas. kamu pasti bermuara ke Geonim, ya. Sebentar dulu Neplo. Iya. Takut dipotong, makanya seorang Edis itu sangat berbahaya kalau ngomong. Jadi gini, Makanya kalau sering jadi takut begini Edis, berbahaya, sebelum takut bukan dipotong. begitu, bukan no, kamu bakal ngomong nanti, bakal ngomong. Tapi kalau kamu rujuk bahwa lembah itu memang betul-betul ada di bumi, definisi lembah itu memang betul-betul ada di bumi, itu baru kamu adalah orang yang layak disebut sebagai siluman, ya, tidak betul-betul faham. Sebenarnya lembah yang dimaksud adalah lembah yang di bumi atau lembah di satu tempat yang belum pernah kita ketahui. Nah, lembah yang dimaksud oleh jahanam dalam perspektif Islam bukanlah lembah yang berada di bumi. Catat itu. Sudah bisa Tetapi ngomong? oh iya, silakan. Baik, nanti takut dipotong lagi. Jadi gini ya, kita kalau mau bicara secara akademis ya dan historikal, kita itu tidak membawa-bawa iman. Saya kenal seorang Neplos ini seperti apa. Kalau diajak bahas akademis, dia nyambung. Kalau Zuma diajak bahas akademis, dia nggak nyambung, dia bahas iman nanti. Lebih Begini ya. Kalau Luar biasa tarian kita kamu. kaji ini secara ilmiah, secara akademis, kata jahanam di dalam Al-Qur'an itu jelas-jelas bukan bahasa Arab. Baik. Nah, kalau kita cari asal usulnya, ternyata kata ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu dari kata gei dan hinom, yang artinya adalah lembah. Gei itu lembah, valley. Hinom itu adalah keluarga pemilik lembah itu. Ya, jadi tempat ini, lembah milik keluarga Hinom ini dipakai oleh orang-orang Yehuda pada saat itu sebagai tempat pembakaran sampah yang dulunya adalah tempat pembakaran anak-anak untuk Molok. Jadi ketika orang-orang Yehuda itu membasmi para penyembah berhala, orang-orang Kanaan penyembah berhala yang mempersembahkan anaknya kepada Molok ini, tempat itu dinajiskan oleh orang-orang penduduk baru, orang-orang Israel ini, sebagai tempat pembakaran sampah. Jadi rumah ibadahnya orang Kanaan, pembakaran lembah kepada Dewa Molok, dinajiskan oleh orang Israel sebagai tempat pembakaran sampah. Nah, Gehinom ini dipakai oleh Yesus. Kamu sekalian bawa aja langsung ini surga adenan. Kamu bawa aja langsung surga adenan. Sebentar dulu. Bawa aja. Kan katanya nggak Nggak sekalian Bantar Gebang dibawa guys, Bantar Gebang. Adenan dibawa, semua dibawa. Jadi seolah-olah Jadi bahwa takut kalau ngomong dipotong. Loh bukan, karena kita sudah tahu poinnya kemana. Kita Iya, sudah biar tahu arahnya kemana. kan orang lain belum dengar Neplo. Oh, gitu. Kenapa harus Oke. khawatir teman-temanmu yang imannya lemah jadi Ngapain jadi khawatir? rokok? Loh, ilmu pengetahuan itu harus diberitahu. Baik, saya Ngapain? lanjutkan. Jangan ditutup. Saya Tapi lanjutkan. kalau pengetahuannya nggak ada dasarnya, nggak ada datanya, ngapain? Oh bisa, didengerin, ini Bang? Palen ini saya tahu dia siapa. Dia tahu ini. Dia tahu apa itu Gehinom. Dia Coba tahu nama itu. panjangnya Valen siapa? Kalau dia tahu siapa? Palen itu nggak perlu saya sebut di sini. Boleh saya sebut Palen, nama panjangmu di sini, nama aslimu. Boleh Saya nggak? aja tahu nama panjangnya Saya Bang Valen. tahu nama Palen, nama aslinya P itu huruf depannya. Saya kenal dia kok. Saya Sama-sama tahu orang Batak, kami- nama saya panjangnya kenal. Valen, saya tahu. Namanya Valen. Jadi gini. Nama panjang tuh. Jadi gini ya. Jadi ternyata itu di zaman Yesus, lembah tempat pembakaran sampah itu dipakai oleh Yesus menjadi satu istilah baru. Yesus ingin menganalogikan bagaimana orang-orang jahat itu dibakar di lembah Gehinom itu. Sama seperti ini, saya umpamakan kalau kita dalam bahasa Indonesia. Kita tahu semua ya, tempat yang paling ngeri di Indonesia ini namanya itu Panjang sekali adalah kalau udah cerita. sebentar dulu. Nama tempat yang Wah, paling ngeri di Indonesia itu Apa? adalah Nusa Kambangan. Jadi kita bisa ngomong gini, kamu ntar kalau nakal saya buang ke Nusa Kambangan kamu. Ya, itu sebenarnya mengutip Nusa Kambangan sebagai satu tempat yang mengerikan. Jadi Yesus juga menggunakan kata Gehinom itu untuk menggambarkan bagaimana Ya, orang-orang jadi tua. seolah-olah Nah, sekarang ketika kesimpulannya. Papua yang bicara, Papua Kesimpulannya. menyebutnya misalnya Nasa Kambingan, kan gitu. Nah, Kan sebentar. begitu analoginya. Ya, Kan, nah. betul. Bisa jadi Ya termasuk sudah, logam. seolah-olah Nah, bahasa Arab cuman- itu bahasa serapan, betul. Nah, cuman gini, yang jadi masalah adalah kenapa Apa? Islam
kenapa Islam, agama Neplos dan kawan-kawan di sini menggunakan istilah Gehinom itu, tapi menghayal bahwa tempat itu ada di antah berantah, padahal tempat itu ada di Israel Selatan, gitu loh. Ini yang saya bilang, ketika kita mengambil istilah dari orang lain, tapi kita tidak tahu bahwa itu mengambil dari situ, kita kehilangan identitas diri. Baik, yang pertama LAI itu adalah mengadopsi bahasa dari Al-Quran, gimana itu LAI itu? Oh, itu masalah terjemahan, kita nggak ngomong terjemahan di sini. Kita ngomong bahasa asli. Jadi begini Edis ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memperkenalkan sesuatu dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah perumpamaan. Dan perumpamaan itu haruslah perumpamaan yang diketahui oleh manusia sebenarnya, supaya dia bisa sampai, supaya dia bisa tiba kepada apa yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala. Padahal sejak awal manusia belum tiba di tempat-tempat yang Allah janjikan, di tempat-tempat yang Allah peringatkan. Maka Allah membuat satu narasi, membuat satu perumpamaan. Salah satunya bagaimana ketika Allah memperumpamakan bahwa surga itu terdiri dari sungai-sungai, seolah-olah berarti Al-Quran ini mencuri istilah, misalnya sungai-sungai, oh sungai yang ada di bumi berarti isinya air yang mengalir, air yang beria, air yang dalam, air yang tak dalam. Lalu ada istilah-istilah tadi lembah Gehinom. Lalu banyak lagi istilah-istilah yang seolah-olah istilah-istilah itu telah digunakan oleh manusia, lalu kemudian dijadikan alat, ya, dijadikan satu istilah yang terkesan datang dari Tuhan yang belum pernah dikenali oleh manusia. Padahal itu dikenali manusia. Kenapa harus seperti itu caranya? Supaya manusia bisa mengerti. Allah membuat banyak perumpamaan. Bible juga begitu, banyak perumpamaannya. Behemoth dibilang kudanil, kudanil yang tinggal di sungai Yordan. Belum lagi kokat rice. Kokat rice itu adalah ayam yang kepala ayam tapi badan naga. Jadi banyak istilah. Jadi begini, faktanya adalah Edis, kamu tidak bisa mengelak, ya, kamu tidak bisa mengelak jumlah kosakata terbanyak di dunia adalah bahasa Arab. Kamu bantah logisnya ya. Logika saya kamu bantah sekarang. Kalau jumlah bahasa Arab adalah bahasa yang paling kompleks di dunia, kosakatanya berjumlah 12,3 juta kosakata. Lalu kita bandingkan di Indonesia, misalnya, jumlah kosakata di Indonesia itu sekitar 90.000 yang terdiri dari puluhan akar kata. Tapi kalau bahasa Arab itu terdiri dari ratusan ribu akar kata, sehingga terciptalah 12,3 juta kosakata. Pertanyaan saya adalah, seandainya beberapa bahasa Arab yang dipercaya bahasa serapan dari bahasa Semit, misalnya dari bahasa Ibrani, dari bahasa Aramaik, pertanyaan saya, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang lain? 12,3 juta, apakah seluruhnya itu adalah bahasa serapan? Nyerap dari mana dia? Sedangkan bahasa-bahasa lain belum ada, tapi bahasa Arab sudah ada. Gitu loh, istilah-istilah yang jutaan itu sudah ada. Itu dia ngambil dari mana berarti? Jadi jangan kamu juga berpikir bahwa seolah-olah ya bahasa Arab itu bahasa yang terkesan mengadopsi dari bahasa-bahasa lain. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab supaya kamu mudah memahaminya, supaya kalian mudah memahaminya. Maka dipakailah istilah-istilah itu. Dan kenapa Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, walaupun ada kemiripan nanti antara Gehinom dengan Jahanam, karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling sempurna di antara bahasa-bahasa yang lain. Kamu catat itu. Contoh dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani ada Gehinom, lalu kemudian dikonversikan kepada bahasa Arab menjadi Jahanam. Tetapi jangan salah, banyak juga bahasa-bahasa Arab yang belum ada, bahkan diciptakan oleh bahasa-bahasa lain. Kamu catat itu yang paling penting sebenarnya yang harus kamu sadari. Ya, sudah cukup, silakan. Di sini dulu kecilnya di Culik Bago Ganjang, jadi gini, Bang. Baik, saya tanggapi ya. Jadi itu sama sekali tidak menjelaskan apapun ya Nepros ya. Nanti panjang lebar kalau kita bahas apakah benar bahwa orang Arab itu ada 12 juta suku kata. Itu nanti panjang lebar. Kita fokus aja kepada istilah panjang lebar. Kamu bisa akses kok itu langsung, Edis. Bahaya kalau saya ngomong. Bukan, kalau saya itu bicara soal fakta-fakta saja. Kita bicara fakta saja maksudnya, Edis. Saya Herman, apa yang saya yang lebih Herman? Pada saat saya membawa fakta, kamu merengek begitu loh. Kamu justru menolak itu. Saya bawa fakta. Herman. Tadi katanya saya udah bisa bicara, udah. Nanti gak dipotong? Enggak. Boleh, tapi isi bicaranya jangan seolah-olah menolak fakta. Itu nggak boleh. Bukan boleh kamu bicara.
Boleh kamu bicara. Betapa seksinya narasi saya ini sehingga orang tidak Bukan tahan seksi sama, menahan tidak tawa. ada seksi sama sekali. Boleh kamu bicara, boleh kamu bernarasi, asalkan narasi kamu jangan seolah-olah menolak fakta apa yang saya bawa. Itu nggak boleh. Sudah mendikte kan? Sudah mendikte. Wah, bukan mendikte, itu Karena aturan bisa dalam diakses berdiskusi. Luar biasa. Apa yang bicara sama Bang Nefas ini bisa Kalau langsung saya diakses, kalau saya langsung ngomong dibuktikan. kalau saya ngomong memang harus dipotong. Kalau nggak dipotong, runtuh iman orang-orang yang nonton itu. Runtuh. Gitu loh. Udah bisa saya lanjutkan Justru ini? malah bagus dong kalau runtuh iman. Udah bisa orang. dilanjutkan Karena nih? apa? Karena kalau imannya lemah kan nggak boleh makan daging, cuma Udah, boleh makan sayuran doang. Udah bisa saya lanjutkan ini? Kamu bisa melanjutkan narasimu, asalkan jangan kamu membangun narasi seolah-olah apa yang saya sampaikan itu Loh, tidak faktual. Tujuan dari bernarasi itu membangun nggak boleh. narasi. Gimana sih kamu tuh? Ya, tetapi kamu kalau memang ingin menolak faktanya, ya kamu harus kalau kamu membantah faktanya. Waduh, ini gimana ini? Orang nggak Ini paham. gokil. Orang nggak paham berdiskusi Bukan, ini. karena kamu Orang paham saya diskusi. selalu bongkar trik sulap kamu, siluman. Kamu udah paham itu, saya modelnya seperti apa. Kamu tahu Betul, begitu loh. Betul, Bukan, Pak. karena kamu Mengerikan. tahu. Saya punya, jelas saya punya banyak Mengerikan. peralatan untuk membongkar kamu, Edis. Kamu Mengerikan. tahu itu. Mengerikan. Bukan mengerikan, ini hal yang sederhana sebenarnya. Sederhana sekali ini, Edis. Jadi udah bisa Tidak saya ada ngomong? yang mengerikan. Ya, silakan. Iya. Jadi kata jahanam sudah diakui oleh Neplos bahwa itu adalah bahasa yang diserap dari bahasa Ibrani. Belum tentu saya bilang, belum tentu. Wah, kamu jangan streaming lah. Waduh, apa? Jangan waduh. Oh, kamu nggak ngerti guyonannya. Oh, itu guyonan saya dengan Mualim Umar. Kamu jangan streaming. Ya, bukan framing, saya bilang streaming. Kamu jangan streaming. Ya. Luar biasa. Saya nggak bilang bahwa saya Sangat sepakat. gemetar ini. Sebentar, saya nggak bilang bahwa saya sepakat, Edis. Oke, jelaskan kalau gitu. Dari Saya mana nggak kata jahanam itu ada? Bukan kalaupun dikatakan, artinya di situ ada kemungkinan ya. Kamu Di situ ada ragu-ragu. kemungkinan. Iya, kalaupun ya. memang Oke, seolah-olah baik. jahat, Satu bukan. poin. Satu poin saya Wah, dapat, sebentar. kamu ragu-ragu. Waduh, ini Oke. bagaimana, Kak Herman Gini, saya? Bro, sementara di kitab lo itu kata-kata jahanam itu multitafsir. Ada di 2 Samuel 2:25 disebutkan ini orang banjir jahanam. lari ke terjemahan lagi nih orang. Orang kita lagi Mazmur ngebahas itu juga ada terjemahan kok. penyakit jahanam. Yeskiel 16:30 itu sundal jahanam. Jahanam maksudnya Udah lari gimana ini? kemana-mana ini? Ada Itu kamu banjir baca jahanam. terjemahan apa bahasa Ada asli? penyakit jahanam, ada sundal Terjemahan jahanam. Itu gimana tuh? Kok nggak multitafsir? Kok nggak konsisten sih? Oh, lari kamu bahas terjemahan, orang di sini bahas bahasa asli kok bahas terjemahan kamu gimana? Ya itu jahanam ada kan? Terjemahan Ya, itu terjemahan gimana sih? Yang kita bahas berarti itu salah yang lainnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti salah yang lainnya, salah nafsirin. kita nggak bahas terjemahan gimana sih? Berarti karena karena bahasa aslinya, bahasa yang ditafsirkan oleh Kamu orang itu lebih lari banyak ke kosakatanya terjemahan. dibandingkan bahasa Indonesia gitu. Kalau loh, kamu bro. bahas terjemahan, di terjemahan bahasa Inggris Al-Quran itu Isa itu jadi Jesus itu. Nggak usah bahas terjemahan. Ngapain kita bahas terjemahan? Bahas bahasa aslinya. Di dalam bahasa asli Gehinom itu, kenapa ada di dalam Al-Quran menjadi jahanam? Dan Islam memberikan satu definisi baru terhadap jahanam ini. Dibilanglah bahwa tempat itu ada neraka tingkat sekian, tempat orang dibakar, bernanah, makan ini. Padahal tempat itu jelas-jelas ada di Israel. Israel Selatan, tempat pembakaran sampah. Gitu loh. Jadi nggak perlu kalian nunggu meninggal untuk datang ke jahanam itu, ke Gehinom itu. Sekarang beli tiket pesawat berangkat ke Israel, ketemu tempat itu. Sama, Gitu saya loh. juga nggak perlu ke surga Anda karena saya cukup ke Garut lihat domba kawin. Karena di surga ada domba kawin, dombanya hybrid lagi. Jadi seperti saya bilang ya, ketika kita mengambil istilah-istilah dari agama lain dan melepaskan diri dari agama itu, kita kehilangan identitas. Dan inilah yang sedang dilakukan Nepos dan kawan-kawan. Mimpi besar kamu ya. Kalau gitu kamu jelaskan. Kamu nggak Kalau gitu jawab kamu jelaskan. pertanyaan begini. Mimpi besar ya, mimpi besar kamu jahilun. Jadi begini, kamu harus membantah logika saya. Kamu harus bantah logika. Saya minta kamu bantah. Kamu kalau datang ke sini hanya membawa satu narasi yang nggak tahu dasarnya apa, mending kamu tidur, Edis. Jangan bawa iman. Nggak laku sama Neflos. Neflos nggak butuh iman, Kak. Sebentar, kamu bantah logika saya. Logika saya adalah faktanya jumlah kosakata di dunia. saya kira kamu mau jawab Wah, jahanam dan Herman neraka sebetulnya. saya.
Herman, betul-betul Herman saya. Jadi begini ya, kamu bantah ini bahwa faktanya jumlah kosakata terbanyak di dunia itu dipegang oleh bahasa Arab, 12,3 juta. Kira-kira seperti itu. Baik ya. Pertanyaan saya adalah, kamu sabar dulu Siluman, kamu sabar Tuyul, ya. Jika 12,3 juta kosakata itu adalah bahasa serapan, kamu, aduh, saya nggak mau ngasih kamu ruang untuk bermain sulap. Makanya sekarang saya tanya supaya sulap kamu berhenti. Jika 12,3 juta bahasa itu adalah bahasa serapan, pertanyaan saya, dia serap dari mana 12,3 juta itu? Dia serap dari mana? Dia serap dari mana? Jangan kamu mimpi. Bahasa Arab mana kata jangan itu datang? Jadi dari mana kata jahanam itu datang? Akar katanya apa? Topik apa sih ini ya? Inilah seorang pencuri tidak akan bisa menjelaskan apa yang ada di tangannya, gitu loh. Pencuri itu akan kalang kabut untuk menjelaskan sesuatu yang kamu. Gini Edis, kamu itu pesulap tetapi masih amatir. Gak bisa Edis. Enggak, kamu kalau mau menawarkan sulap sama saya, sulap kamu harus indah. Sulap kamu harus indah. Ini sulap kamu betul-betul tidak indah. Jadi biar nanti tidak ada berita Edis menggulung imam muslim. Biar nanti tidak ada berita Edis menggulung imam muslim. Menyentuh kulit saya saja enggak. Menyentuh kulit saya saja enggak. Biar nanti tidak ada berita. Yang satu lawan Andis Lebes. Satu lawan dua. Kalau teman-teman muslim digulung sama Edis sendiri. Tuhan kita masing-masing. Kita menyebar. Ayo mulai satu lawan gue. Dari mana kata jahanam? Satu lawan gua. Iya, dari mana kata kita buktikan Tuhan kita masing-masing sembahan kita. Jangan jauh-jauh. Mana ini bahasa jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Dari Bimbel namanya Sunda Jahanam. Ini si di sini kalau ngomong masalah itu andalannya, tapi Tuhannya nggak jelas. Tuhan kamu nggak jelas. Ini jahanam. Ketahuan mencuri. Nggak usah. Udah mencuri kosakata, bikin definisi baru. Kalau kata Allah, nggak tahu di mana. Kalau kata Allah di Bible mencuri dari mana, Is? Kata Allah di Bible mencuri dari mana? Nggak ada kata Allah dalam Bible bahasa asli. Itu terjemahan. Sebentar dulu bang. Dari mana akarnya tuh bang? Bentar dulu bang. Dari mana akar kata jahanam? Bang Abu jangan usah dijelasin. Dan mana? Mim, ha, dan mim. Apa itu artinya? Dari 3 kata. Apa itu artinya? Jahannam. No. Oh, bingung kan? Bingung. Iya, dari bahasa apa itu? Akar katanya apa? Ya udah. Akar katanya apa? Kamu baca. Saya tadi sudah bilang akar katanya jim, mim dan jim, ha dan mim. Apa artinya? Sekarang kamu baca. Iya, jim, ha dan mim apa artinya? Nah, kamu baca ini, bisa baca kan? Ini ketahuan kan? Ketahuan bingung. Ya udah, kamu kan tahu. Coba baca. Iya. Ya, kamu kan tahu. Ayo baca. Jahanam. Baca. Tadi bilang jahanam. Kamu kan tahu. Jahanam. Iya. Apa artinya jahanam? Loh, justru ini yang saya tanya sama kalian. Kenapa kalian mengambil Gehinom dalam kitab Ibrani itu menjadi jahanam dan kalian nggak tahu apa artinya? Gitu. Udah, oke. Jahanam ini artinya. Ini artinya ini. Yang baca ini baca. Jahanam arti dari kata itu, arti dari kata itu gitu loh. Jahanam ismun narul lati adalah nama neraka. Nama neraka. Siapa yang pakai itu sebelum Quran ada? Definisinya kok. Siapa yang pakai itu sebelum Quran ada? Siapa yang ngasih nama katanya? Ini jangan sempat bawa kecapi ya. Jangan sempat Bang Vincent nanti bawa kecapi ya. Habis kamu nanti ini. Aduh. Dia tuh Uslim guling-guling. Ada komentar Uslim guling-guling. Bang Balen, biar nanti tidak ada berita bahwa 50 dia juga tidak ada berita kalau Edis selama ini dulu ya 1 lawan gua. Bang Edis gulung 5 orang tuh katanya. Digulung 5 orang. Wah, sekarang juga saya akan membuktikan. Kamu nggak ada data kok. Sebentar, saya juga akan membuktikan hari ini gitu ya bahwa LAI adalah maling, ya maling yang ada di Indonesia. Gimana? Ya saya tanya kamu juga dari mana LAI mengambil kata-kata istilah Islam? Emangnya Bible asli bahasa Indonesia? Iya. Aneh kamu itu. Jadi terjemahan nggak dipakai. Loh, aneh, kita lagi bahas bahasa saya kasih tahu. Kamu bisa baca original teks Bible? Bisa. Kemana-mana. Kamu bisa baca? Enggak, kamu bisa.
Ya saya nggak bisa baca original. Nggak bisa, sama-sama nggak bisa. Sama juga. Sama juga. So tahu mau baca. Gimana? So tahu mau baca mau tes original, nggak bisa baca lu kan? Lari kemana-mana. Kamu nggak bisa baca kan? Yang bisa bahas jahanam. Nah, kamu bisa. Ini orang sok pinter tapi nggak tahu apa-apa. Dites dulu. Kenapa lembaga Dites dulu jangan ada di Israel Selatan? Kamu bisa baca nggak original teks Bible? Yang mana-mana bang? Kamu bisa baca original teks Bible? Ada di suatu tempat. Kamu bisa baca original teks Bible nggak? Iya kan? Iya. Kamu bisa baca nggak orimu? Kamu bisa nggak baca Bible-mu? Iya. Kamu bisa baca nggak Bible-mu? Bisa nggak? Tergulung kau, tergulung kau. Yang mana ya? Buta huruf juga dia. Saya lagi terhibur nih dengan komen-komen. Iya, tergulung juga kau. Kasih tahu dia teman-teman. Andi kejang-kejang. Kamu bisa baca nggak? Andi kejang-kejang. Kamu bisa baca nggak Bible-mu? Bible yang mana nih? Yunani apa Aramaic? Yunani aja, Yunani. Dulu, kamu bisa baca Yunani, ayo berYunani. Bisa kamu Yunani nggak? juga sudah. Itu ngapain gue baca buka kitab suci gua? Kamu sendiri kitab suci lu nggak bisa baca. Buta huruf datang kemari mau ngajarin orang jadi berenang. nabimu nggak buta huruf. Sekarang kamu bisa baca nggak? Nabimu buta huruf nggak? Kamu bisa baca nggak? Nabimu buta huruf nggak? Apalagi Tuhanmu buta huruf. Yesus buta huruf. Langsung bilang Kalau Nabi ya wajar, kalau Tuhan buta huruf gimana? orang dia aja buta huruf. Kamu salah-salahin saya gimana? Kalau Tuhan Dia buta sama huruf dia. bagaimana? Saya sama dia. Gimana kamu tuh? Kalau Tuhan buta huruf bagaimana, Dis? Gimana? Ayo lu, Tuhan orang Kristen itu buta huruf. Iya. Ayo lu. Enggak. Ayo lu, kemakan lu. Betul, mantap. Iya, betul katanya Tuhan Kristen buta huruf. Ya tuh, ya kan? Betul kan? Ya, betul tuh ya. Tuhan Kristen buta huruf. Ayo teman-teman ya. Saya mengiyakan komentar itu loh bahwa Dengerin dulu baik katanya Tuhan Kristen buta huruf betul. Coba apa itu? Ayo, apa Ya, pantas? kacangnya. Edis, apa pantas Tuhan buta huruf? Pak Ya, Abu, akar-akarnya dari mainin mana? aja Pak Abu, ini mau orang goblok Pak Abu. Akar katanya. Mainin aja. Akar-katanya dari mana? Kok Kita bisa bikin Tuhan definisi-definisi Kristen buta huruf? tersendiri itu. Sama seperti alif lam mim. Kalian harus bikin Ini so tahu nih definisi-definisi orang kayak gini sendiri. nggak usah, dosa apa nggak usah. Ini Takut. aja deh. Abu, kamu dianggap nggak bermutu Lu- sama Andi itu? Lu yakin Tuhan Kristen buta huruf? Abu, kamu nggak dianggap Ya ilah. sama Andi. Iya. Penjelasanmu nggak dianggap loh. Nggak sama dia. perlu lu udah jelasin kau ya Dis, nggak masuk Kalah akal. nih. Kalah telak Muslim terguncang keras. Mana Tadi hari ini Edis sudah mengakui Tuhannya orang buta huruf. Kalah telak Muslim dibantai oleh satu orang. Lu yakin Tuhanmu? Dari tadi kami Iya. bilang loh. Edis, lu yakin Tuhanmu buta huruf? Jelas. Lu yakin Tuhanmu buta huruf? Yang dibahas jahanam, lari kemana-mana. Ya katanya original teks. Coba bacain dong original teks Bible-mu. Coba bacain. Bukain coba. Bukain Matius. Iya. 23. Nggak bisa, gua acak. Ya, Gua acak. Kamu baca original teksnya Amsal 17:18. Itu ada kata jahanam tuh. Iya. Coba. Kamu baca dong. Kenapa kata itu ada dalam Quran? Maunya membahas Al-Quran dia nggak bisa baca Bible-nya si buta huruf gimana sih? Tong kosong nyaring bunyinya Ya, dia. gimana? Modal suara gede doang. Lu sendiri nggak bisa baca. Modal suara gede ya. Ya Tuhanmu aja buta huruf. Saya besok kalau punya sound card Iya. bisa saya Saya kalahin juga, suara dia. saya terbukti hari ini ya, Edis sudah mengakui Tuhannya buta huruf. Bagaimana dengan hambanya? Ya kalau Tuhannya- halu aja. Kamu nggak tahu Tuhannya sendiri buta huruf diakui. Jahanam tuh dapat dari mana? Tuhannya buta huruf. Dapat dari mana jahanam itu? Tuhannya buta huruf. Silakan Neplos. Dapat dari mana jahanam tuh Neplos? Tuhannya buta huruf. Silakan Neplos. Tuhan kok buta huruf, Tuhan kok buta Terdiam. huruf. Neplos terdiam. Vincent terdiam. Apa? Dapat dari mana? Dari mana? Ya, artinya gelap. Nggak Itu usah. akar katanya kan begitu. Gelap. 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 Oke. Gelap. Oh iya, Masa iya gelap jelas, ada jelas. ada Sabar. api kok gelap gimana? Sabar. Ada Oh, api sejak gelap. kapan? Fashabu jahannam itu untuk orang-orang yang tidak beriman. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Fashabu jahannam itu untuk orang-orang yang tidak beriman. Jadi ada api, Tidak ada api pakai- tapi gelap. Sabar, kenapa kamu? Saya Herman sekali jutaan kali melihat Ada kamu. api tapi Saya mau gelap. jelasin. Herman, Sabar. Herman. Sabar.
Dayang Herman. Besek tahlil. Bakal nggak diterima, bakal nggak diterima kalau dijelasin. Coba jelaskan dulu secara ini. Bakal nggak diterima. Kamu jangan teriak-teriak. Kamu jangan histeris dulu ya. Saya ya begini, catat ya Edis ya. Kamu sudah tahu bahwa saya nggak mau memberikan kamu ruang untuk bermain sulap. Itu harus kamu catat dulu. Ada api tapi gelap. Sabar. Ada yang komen, ada api tapi gelap. Sabar. Gitu kan saya mau dijelasin. Sudah. Dia bayangkan api neraka itu kayak api di dunia. Saya ini, aduh. Kamu tahu nggak api neraka itu warnanya hitam? Saya terlalu mahal sebenarnya ini. Percuma Bang Neblos, percuma. Macam udah ke neraka aja. Lalu Neblos yang ngomong, Jelas begini Bang Neblos. jelas ada di Neblos yang bicara. Sebentar, saya bisa jelasin, kalian kejam. Neblos Tanya gini sama ya. Palen itu loh. Palen Malah yang tahu dihadapi itu. yang dibawa. Gehinom itu apa? Itulah kan. Sebentar, Bang Abu Hadid, itu bisa dijelaskan secara logika. Ketika kita bakar hand sanitizer ya, itu apinya nggak kelihatan ada api, tapi orang bisa karena dia terlalu tinggi oktannya. Jadi kalau alkoholnya terlalu tinggi, contoh pembalap Formula One itu karena oktannya terlalu tinggi, itu sampai nggak kelihatan apinya itu. Jadi gini. Tapi kejang-kejang itu si pembalapnya. Bagaimana dia tahu ada api? Biar saya kasih tahu dulu. Dia bahan bakarnya. Ini coba izin ya, saya bicara ya. Api neraka itu. Jadi begini, kalau Udah kamu lama berkata, kosakata, kamu diam dulu, Edis. Wah, coba tolong dicekik dulu. Kenapa dia selalu setiap saya bicara, dia selalu pasti begitu reaksinya. Selalu sama. Begitu ketika saya mau menjelaskan. Catat ya. Kalau kamu katakan bahwa seolah-olah jahanam itu isinya api. Bahkan kamu menganggap definisi api mungkin ya di dalam neraka itu sama dengan definisi api yang ada di bumi. Jangankan yang ada di neraka, antara api yang ada di bumi dengan api yang ada di matahari itu berbeda reaksi fusi dan reaksi fisi. Itu saja sudah berbeda, ya, bentukan reaksi senyawa kimianya saja sudah berbeda. Dan yang harus kamu tahu juga, jahanam itu tidak serta-merta digunakan untuk satu tempat, ya, tidak digunakan hanya untuk itu saja, tetapi itu bisa berupa perumpamaan. Contohnya fashabu jahannam, kata Allah Ta'ala, untuk orang-orang yang tidak beriman. Bukan hanya kepada satu benda, sebentar dulu, saya belum bilang udah, jangan dipotong dulu, saya belum bilang udah. Itu hanya perumpamaan. Kamu sampai sekarang masih saya tunggu, bahkan sampai hari kiamat kamu hidup sampai jutaan kali lagi, Yesus turun sampai 10 kali. Kamu jawab pertanyaan saya. Jika bahasa Arab adalah